Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Hari ini saya akan memberikan info yang sangat penting untuk kalian. Untuk kalian cuan di tahun ini akan cuan besar. Info akan bull besar-besaran tahun ini. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri. Ini narasi saya pribadi dan urusan rugi dan cuan tanggung jawab masing-masing selalu saya sampaikan untuk dior. Do you on riset sendiri ya. Sambil ngerokok aja santai slow, saya akan sampaikan untuk kalian apa yang tidak untuk kalian. Untuk full info di siang hari ini, sudah 5 tahun tidak ada bull run all season, nggak adanya BTC. Ini menurut saya tahun ini akan terjadi bull besar-besaran. Apa dasarnya? Dasarnya clarity aset. Dari zaman Obama, Biden, dan tetek bengek yang sudah-sudah, kripto itu untuk jadi sapi perah saja. Tahu-tahu sekuritas ini tetek bengek. Ini terjadi, menurut saya akan disahkan. Clarity aset sebagai payung hukum kripto ini akan segera disahkan. Masuk senat di tahun 2026 di April. Kenapa disahkan? Semua yang kita tahu bersama bahwa AS itu sebetulnya negara mafia uang, yang mana yang kuasai di sana adalah yang pemegang uang. Siapa di situ? Ada BlackRock sekarang yang berkuasa, si Trump. Keuangannya BlackRock. Kalian paham, kalian ngerti? Dari tahun 2017 yang namanya ETF spot itu sudah diusulkan, tapi tidak akan pernah di ACC karena pada waktu itu BlackRock, JP Morgan, perbankan terbesar di AS, belum melirik kripto, masih menganggap bahwa kripto itu najis katanya, haram katanya, karena dia perbankan, musuhnya dengan kripto, dengan API staking pasti lebih bunga besar di kripto. Itu yang terjadi, maka tidak pernah di ACC. Ketika BlackRock mengalami kebangkrutan di Cina, membuat properti raksasa terbesar, termegah, termewah hancur lebur, jadi abu sampai mengguncang keuangan dunia karena mangkrak jadi kota hantu. Disitulah terpukul habis-habisan. Setelah itu melirik ke BTC tanpa harus bikin properti dengan perizinan di luar negara, dia lebih mahal, pengurugan dan segala macam dengan cicilan yang sampai 20 tahun, maka akan lambat. Setelah dia masuk BTC hanya modal abab saja, nggak ada wujudnya, nggak perlu karyawan, tahu-tahu meledak. Disitulah ETF spot untuk meraup banyak keuntungan yang masuk ke kripto dengan lebih aman, institusi yang mana digelar seperti BlackRock, IBIT itu, kemudian banyak dana gelontor ke sana, ya tetaplah BlackRock bisa investasi pakai dulu, dan disitulah BlackRock sudah mulai masuk kripto. Dan ini terjadi undang-undang aset ini, clarity aset ini kan si BlackRock itu kan mafia uang di sana, megalodonnya di sana, antara perbankan dan kripto. Cari solusi masalah, biasalah, jangan sampai saling cara kasaran, bahasa yang gampang, ada yang dirugikan di satu sisi, nggak bisa berkembang, kalah bersaing dengan kripto, itu bank. Makanya stablecoin ini yang lagi digodok, deal dikit lagi, dan di situ yang akan ditendang adalah si Yell Finance itu kalau nggak salah yang staking itu, kalau nggak salah, saya nggak mendalam itu banget, semua nggak mungkin saya dalami semua. Kemudian finance berarti untuk pinjam-pinjaman, itu BlackRock kan punya di situ, kan meminjamkan gelontoran banyak juga uang masuk ETF juga toh. Kemudian di situ ada yang dilindungi si koin yang berbasis DeFi, artinya ada di situ, ada salah satunya Ondo ya, itu yang memang dana dari si BlackRock itu. Kalau developernya, perusahaannya mungkin di bawah anaknya itu, anak perusahaannya, tapi dana sumbernya kan dari sana BlackRock itu. Makanya ketika nanti deal ini banyak undang-undang yang menguntungkan dari pihak si BlackRock, saya rasa, dan ada di balik belakang ini BlackRock,
di apapun tidak bisa nggak di ACC saya rasa. Menurut saya sih, ya contohnya semua ETF spot di tahun 2017 digaungkan 2019 hampir tiap tahun nyatanya nggak ada yang tembus. Pokoknya selalu dipatahkan sama SEC sekuritas. Tapi setelah adanya BlackRock nongol di kripto, apa yang terjadi? Semua berjalan mulus karena ada fulus ya. Ada yang berkuasa keuangan di sana. Dan ini Clarity Asset juga sama, bukan berarti BlackRock nggak punya lawan ataupun si Trump tidak punya lawan, tetap ada lawan politiknya atau ya dari Demokrat. Kalau si Trump Republik, kalau nggak salah ya Republik apa Demokrat apa kebalik ya. Kemudian di situ terjadi deal mana saling menguntungkan di kedua belah pihak mungkin nanti yang dengan ya ada sesuatu yang ya tarik ulur masalah bater-bateran hukum, payung hukum. Di situ yang lain terjadi. Ya, mudah-mudahan di tahun ini menjadi bull besar-besaran. Setelah 5 tahun ini nggak ada bull. Kita siapkan saja koin-koin yang bagus, jangan yang asal-asal. Ya di sini seperti untuk meme koinnya kita tetap untuk di PP-nya ya, untuk BTC, ETH udah nggak perlu diragukan lagi. BTC, ETH, Solana, BNB mumpung harganya lagi turun semua, undang-undang aset lagi digodok. Ini kesempatan karena nanti bull crypto itu kan terjadi FOMO, terjadi euforia. Satu masuk investasi, wah cuan kayak di PRC pas pameran itu Pekan Raya Jakarta, masuk semua perputaran uang di situ saat ada PRC. Ya ini sama nanti, waduh aset, undang-undang aset di ACC, semua investasi di sana, makin naik keuangan kita, cuan, yang lain ngikut, terjadilah FOMO di situ ya. Ya kalian bisa masuk Cardano, banyaklah koin-koin. Ini yang punya Google yang mana sebelum masih lupa ya. Banyak yang koin sudah terlempar dari top CMC 100 ya. Untuk PP masih bertahan di 46 ya, dengan kapitalisasinya hampir 24 triliun, masih aman-aman di situ. Kalian bisa pilih yang bagus-bagus, SKY, Pinewok jangan, Asterner Protocol, AAV, PP. Nah kalau Ripple itu kan banyak yang jamin ke saya ketika harganya di atas 50.000, saya bilang jangan, saya nggak mau. Ini karena banyak drama juga. Kalau ini harga 22.000, ngapain kita hajar XRP daripada beli koin apa itu Siren. Mending ini XRP kalian hajar, secara fundament bagus kok ya, punya institusi juga di sana ya. Kemudian Asternya protokol banyak, mungkin ya rezeki masing-masing. Kalau saya ada di Cardano, di Polygon banyak juga. Untuk yang jangka panjang saya nggak pikirin, ada di XPL-nya ya, yang punya project Hyperliquid banyak. Mungkin itu yang saya sampaikan sama keluar juga di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Saya yakin akan menang di tahun ini, mudah-mudahan cuan semua ya. Tahun ini mudah-mudahan kaya semua dengan ada ini, termasuk regulasi yang bagus yang selama ini memang tidak pernah akan ada. Setelah ada BlackRock di sini, ada Trump, memang orang kripto ini sangat dibutuhkan undang-undang ini. Jadi payung hukum yang jelas, termasuk Indo pun dengar-dengar siapkan dana untuk BTC kalau secara payung hukum undang-undang Clarity Asset di ACC. Mungkin itu, tetap Dior, riset sendiri, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah ya, dikaji kembali. Dan semua risiko dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, selalu saya ingatkan Dior, do your own research ya, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, selebihnya ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.